آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa ila hadrati murabbi arwahina wa masyayikhina wa walidina wa ghawthi hadha zamani wa awani wa sairi awliya'illah wa awliya'i tis'ah wa maulana rahmatullah sahib ambel wa maulana syarif hidayatullah wa sahibi hadzal kitab Imam An-Nawawi Al-Bantani anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah fidu alina min barakatihim wa nafahatihim wa ila hajatina wa hajati abnaina banatina anna Allah yuhasiluha lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أصبت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حالي على سري بمستتري عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محتني النصح لكن لست أسمعه
innal muhibbanil uzali fi samami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah rahimakumullah, dalu niki wancine Kiai kula Kiai Ihya Ulumuddin, beliau sedang keluar kota. Karena itu kula kewajiban badali beliau. Tetap sing kula waos adalah Syarah Sulamat Taufik dumugi halaman 13 baris kaping 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa kadza lan semono uga yakfuru kufur sapa man wong syatama nabiyan sing wani misuhi nabi au malakan utawa wani misuhi malaika. Aiman tegese kufur sapa wong wasofahu sing nyifati sapa wong hunang nabi utawa malaika disifati bima kelawan barang sifat maksude fi sing iku endalem manaksun utawi kekurangan wastiraun lan kerendahan. Kalau ada orang jamaah sekalian mengatakan dengan cara nggak baik, mengolok-olok nabi atau malaika, atau memberikan sifat kepada nabi atau malaika dengan sifat yang nggak layak, maka orang itu walaupun toh muslim jadi kafir. Para jamaah rahimakumullah, kita akan diberi selamat oleh Allah kalau bisa jaga lisan. Salamatul insani fi hifzil lisan. Manusia itu selamat kalau pandai-pandai menjaga lisan. Kita perlu jaga lisan kita, lebih-lebih kita sedang berada di arena makamnya Mbah Sunan jamaah. Baik orang yang mau sowan kepada Mbah Sunan ini, tetapi beliau enggak berkenan kalau kita sedang berada di arenanya Mbah Sunan, kemudian lesan kita enggak memuji Allah, enggak berzikir kepada Allah, enggak bersolawat kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke hadiah Fatihah kagem beliau. Saya dipesan guru saya, kon
sowan nang Masunan maca Fatihah ping 500. Ngapunten, kalau kita bincang-bincang ngomong-ngobrol jamaah gak bisa baca Fatihah 500 kali itu jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, termasuk awukola utawa ngomong sapa wong, aku nu kuwadan, aku dadi germo. Germo itu orang yang punya rumah di petak-petak, ada beberapa kamar, kemudian dia menerima, ngapunten, bukan kos, nggak menerima anak kos, tapi dia menerima wanita yang mau melayani hidung belang. Itu germo jamaah sekalian. Kuwatan ini bitasdidil wawi, dengan ditasdid wawunya kuwatan. Ai jaron tegesa nare wa akhiran lan ngambil ngumpulno linisai nang arek-arek wadon liitoihina kanggo diwehno arek-arek wadon iki, diwehno liz zanati, ikut wazan fa'alatun, nang wong-wong hitung belang. Insyaallah itu nek kapan aku sholat, ada orang jamaah sekalian diingatkan temannya, ya sholat toh kon, aku kekancan karo kon gak tahu sholat. Nek aku sholat iki berarti aku nak dadi germo. Nek aku sholat kapan aku oleh dodolan. Nek aku sholat kapan aku nyambut gawe. Berarti germolaan. Germo itu orang yang nggak mau bekerja zaman. Ambil hasil daripada wanita yang melayani hidung belang itu. Dia dapat banyak zaman. Wanita yang melayani hanya sekian persen. Dia yang punya kamar, dia yang punya tempat jamaah. Kamu, saya beri izin tinggal di kamarku, harus melayani apa yang dimaui oleh lelaki yang datang. Tapi kamu saya kasih sekian dari nominal yang saya targetkan itu namanya germo zaman. Kemudian ada orang diingatkan temannya, sholat toh, aku nek sholat itu berarti aku lah germo. Artinya germo itu aku gak sempat nyambut gawe lah. Uripku mek sholat ae, sholat iku ketangi turu sholat. Engko setengah songo sholat. Engko jam setengah 12 siap-siap sholat zuhur. Dilungkas sholat asar. Gak tanya mugai berarti germo. Kalau ada orang bilang, nek aku sholat itu berarti aku jadi germo, maka orang itu kafir zaman. Walaupun toh dia sebenarnya muslim, tapi ucapannya menjadi dia kufur zaman. Orangnya kafir. Para jamaah rahimakumullah, atau bilang ma'asabtu khairan, aku gak tahu memperoleh kebaikan. Mimalin, apa itu duit, awairihi, utawa liwani duit. Aku gak dapat uang, gak dapat jabatan mundu sholat itu semenjak aku sholat. Selama aku sholat, jabatanku tetap gak naik. Aku gak dapat fee. Ngapain sholat?
Kalau ada orang bilang begitu itu dia kafir jamaah. Ngapunten, dia jadi kafir itu penyebabnya adalah lesan. Karena itu awal tadi saya sampaikan bahwasanya barang siapa yang menjaga lesan maka dia selamat. Min salamatil insani hifdzul lisani. Jalan untuk menjadikan seseorang itu selamat kalau dia pandai-pandai jaga lesan. Sekali lagi saya mengingatkan para zuwar, teman-teman yang ziarah panjenengan dari luar kota ziarah ke Mbah Sunan. Mohon maaf, saya dulu diajak oleh walidi ayah saya Mas Khozin, sering sowan ke Allahyarham Yai Muhammad bin Yusuf. Yai Muhammad bin Yusuf pesen kepada walidi zaman dan kepada para tamu zaman. Nah, ziarah nang Mbah Sunan sing tata krama, aja akeh omong, lesane mek digawe maca sholawat, lesane mek digawe maca Fatihah, lesane mek digawe berzikir nang Allah lan nyuwun nang Allah. Wasilah Mbah Sunan engko karep sampeyan diijabah kalau Allah. Nek sampeyan gak duwe tata krama kanok gaene sampeyan sowan nang Mbah Sunan. Begitu Allahyarham Kiai Muhammad bin Yusuf jamaah nuturi para tamu termasuk walidi, termasuk ayah saya yang saya masih kecil selalu diajak oleh ayah saya ini anak barep jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, atau ngomong begitu, ngomong begini zaman, abis sholatu latas luhuli, sholat itu gak pantet kanggo aku, ngapain aku sholat? Halakaunil qaili, dalam keadaan orang yang mengucapkan sholat itu gak layak untuk saya, yaksudul istighfar biha, dia mempunyai tujuan merendahkan sholat. Sholat itu kesempatan cara bagi setiap individu muslim untuk beraudensi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bilang gak layak aku sholat ini, gak cocok aku sholat, maka dia kafir jamaah. Aibis sholati tegese dengan sholat. Awil istihza'a, atau nejo niat menghina dengan mengatakan aku nggak layak, aku nggak pantas sholat itu. Sholat itu pantasnya dilakoni wong-wong sing teklean itu. Nah, aku sepatuku 800.000 sholat itu. Maka kafir dia jamaah sekalian. Awis tihlalat tarkiha, utawa tujuannya nganggep halal ninggalno sholat. Ada orang ngomong as-sholatu latas luhuli, sholat itu gak pantas kanggo aku. Tujuannya nganggep bahwasanya gak sholat itu gak apa-apa, maka orangnya kafir.
Mohon maaf jamaah, anggapan, keyakinan itu bahaya jamaah. Kalau enggak selamat jamaah. Ada teman yang pagi tadi dinikahkan oleh walid, oleh ayahnya. Setelah nikah jamaah sekalian, ayahnya siap untuk bikin resepsi jamaah. Ayahnya siap bikin resepsi jamaah. Milih gedung yang mewah. Sore tadi dibawa ke gedung pakai mobil dihias jamaah. Dia wajahnya ya enggak rupa wajah jamaah. Orang melihat gak koyo Maryam bingi ya. Wayune begitu. Kemudian ketika menjelang maghrib diajak suaminya atau dia ngajak istrinya, dia diajak suaminya atau dia ngajak pasangannya jangan sholat deh. Mas, awak dewe gak wajib sholat. Ngapain sholat sih? Awak dewe isa niki jadi ratu sehari. Gak usah sholat. Maka orang itu seketika itu jadi kafir zaman. Awak dewe iki raja sehari, gak usah sholat. Dan aku sholat iki kan kudu wudu. Lah aku mari dihias saya kesini itu didampingi oleh perias. Gak usah sholat, gak wajib sholat awak dewe. Maka kafir dia. Orang yang tadi pagi nikah jamaah jalan, terus maghrib ini gak sholat dengan meyakini dia enggak kewajiban sholat, itu jadi kafir. Tetapi jamaah sekalian, di dalam kitab Kifayatul Akhyar diterangkan bahwasanya yajuzul jam'u lil hajah bisyarti alla yatakhidahu ada. Boleh jamak sholat itu walaupun toh dia berada di rumahnya, berada di kampung halamannya, artinya dia enggak sedang bepergian, boleh jamak lil hajah karena ada butuhnya dia didatangi teman-teman jamak. Teman-teman dikasih undangan beberapa hari yang lalu, terus malam ini acara resepsinya dia enggak sholat, tapi tadi maghrib itu niat bersama pasangannya. Dek, ayo niat sakniki, nawaitu an ajma'a bainal maghribi wal isya'i jam'at takhiri lillahi ta'ala. Artinya aku niat jamak takhir maghrib iki karo isya engko. Gak apa-apa. Dia jadi kekasihnya Allah zaman. Dilihat sisi lahiriahnya, dia berada di pelaminan zaman. Waktunya orang sholat maghrib, dia enggak sholat maghrib. Tapi jadi kekasih Allah. Karena niat dijamak nanti jam 10:30 sudah selesai acara, dia jamaah sama istrinya. Itu enggak apa-apa. Bahkan dianjurkan zaman. Kalau ada tamu datang, anak saya jadi pengantin jamaah, tujuannya marani pengantin, datang pengantinnya saya berjamaah ambek sing lanang. Mari berjamaah wiritan sauwen-uwen
menyesal tamu-tamu tak parani gedung-gedung dataan gak ditemoni aku. Akrimu duyufakum, muliakan tamumu. Boleh jamak walaupun toh dia bukan orang yang sedang bepergian. Itu namanya jamak lil hajah. Cuman bisyarti Allah yatakhidahu ada, dengan catatan nggak boleh dilakukan berkali-kali. Maksimal bagi lelaki hanya 4 kali. Kan jatahnya lelaki itu nikah pinten bang? Sekawan. Jatahnya nikah itu 4 jamaah. Boleh jamaah. Jamak lil hajah. Dek wong Surabaya. Dek tinggal di Surabaya. Kok jamak kenging? Karena lil hajah. Saya dulu ngaji kitab Kifayatul Akhyar jamaah sekalian. Anak santri di pondok pesantren itu ngaji beberapa kitab jamaah. Kitab ini dikaji, kitab ini dikaji, kitab ini dikaji, dan kitab-kitab itu sudah tertransfer di dalam hati. Al ilmu fi sudur. Ilmu itu ada di dalam hati. La fi sutur. Ilmu itu bukan ada di kitab jamaah. Asalnya di kitab jamaah. Tapi dikaji, ditelaah, tertransfer ke hati jamaah. Mohon maaf, ada orang kepingin dipuji. Pak Yahya itu alim. Kok rukun? Omae lo di ruang tamu itu bupet mubeng kitab tok. Kitab ke alim. Ustadz Yahya itu alim itu bukan karena banyaknya kitab jamaah. Alim itu karena banyaknya ilmu, dan ilmu itu akan dimiliki oleh seseorang kalau sudah ditransfer ke dalam hati jamaah. Saya punya guru jamaah sekarang. Guru saya itu dulu menerima beberapa masail. Tiap ada orang tanya itu dijawab, dan jawaban itu disampaikan kepada penanya. Iki diterangno oleh Imam Fulan di dalam kitab iki juz 3 halaman 447. Hafal jamaah itu namanya orang alim jamaah. Cuman saya nggak bisa dipanggil orang alim jamaah. Saya nggak punya ilmu. Saya ditanya bisa jawab kalau nelaah dulu, itu berarti bukan orang alim jamaah. Kita perlu cari orang alim. Termasuk orang alim itu Kiai Ihya Ulumuddin, yang kalau Sabtu keempat ngaji di sini jamaah. Sekarang ini waktu beliau, saya diperintah Habib Muhammad Ba'bud untuk badali beliau. Saya hanya sam'an wa ta'atan. Beliau jamaah sekalian kalau Sabtu keempat itu pagi itu ngisi pengajian di RSI, di Rumah Sakit Islam Surabaya. Dulu kanite Bintro RSI itu saya. Kalau Sabtu keempat pagi itu ngisi pengajian di RSI, kemudian sorenya di sini zaman. Beliau keliling, bahkan sekarang ini beliau keliling untuk memberikan pengajian zaman. Saya ikut kegiatan beliau, kemudian kalau jam 4:30 saya pamitan nggak selamanya. Saya begini diizini, nggak apa-apa pulang dulu karena dia ngisi pengajian di tempat lain. Beliau ridho zaman.
Kalau santrinya ngaji gak sampai selesai, pulang dulu. Karena memberikan kajian di tempat lain. Orang itu diharapkan kalau nggak ngaji, ngajar zaman. Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, bisa ngajar. Au muta'aliman, atau jadilah kamu itu orang yang belajar. Au mustami'an, atau jadilah kamu itu orang yang mau dengar pengajian. Nek iso muru, nek gak iso ngaji, nek gak iso ya ngrungokno, nek gak iso maneh seneng karo wong sing ngaji. Kita diperintahkan begitu. Wala takunil khamis, jangan sampai kamu itu jadi orang yang kelima. Gak alim, gak gelem ngaji, gak gelem ngrungokno pengajian, ya gak seneng karo wong sing ngaji. Gak jadi orang. Jadi apa? Ya jadi hewan jamaah. Jadi hewan. Para jamaah rahimakumullah, saya kalau gak punya kegiatan itu ikut pengajian di Masjid Akbar jamaah. Rumah saya dekat sama Masjid Akbar. Di Masjid Akbar itu ada pengajian, itu dikomentari. Ada yang memberikan komentar. Setelah maghrib ini ada kajian disampaikan oleh Ustadz Fulan yang dibaca kitab ini begitu. Saya ikut zaman. Saya ditegur. Pak Yahya, kan sudah Ustadz, kok ikut ngaji? Loh, jadi kalau sudah Ustadz gak mau ngaji, gak bener Pak. Orang itu harus ngaji. Batasannya ngaji, kata Abah ini sampai mati. Oleh anak-anak sekarang diganti. Ngaji itu minal mahdi ilar rabi. Mulai lahir sampai rabi. Nek wis rabi ngapain ngaji? Enggak jamaah. Ngaji itu batasannya minal mahdi ilal lahdi. Sampai nek wis dikubur, bahkan wis dikubur bagi kita orang nahdiyin jamaah tetap ditalkin jamaah. Talqin itu diwurui menghadapi pertanyaannya malaikat mungkar nakir jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya Imam Nawawi Al-Bantani meneruskan keterangannya sampai mana tadi? Au tasa'uma biha, atau merasa dapat jelek, dapat kejelekan biha dengan sholat itu. Ya sholat toh, ngapain aku sholat? Dengan sholat itu aku rugi. Ai bi'an yak sudah bidzalikal qauli, dia mempunyai tujuan dengan mengucapkan enggak penting sholat bagi saya ini, bahwa anna sholata, sesungguhnya sholat sababun jadi sebab fi mauti iyali, kematian keluarganya. Ngapain aku sholat? Dengan aku sholat kemarin itu anakku mati. Orang yang ngomong anakku mati sebab aku adik sholat, dia kafir jamaah. Kita nggak boleh ngomong sembarangan jamaah. Au husroni tijaroti, atau ruginya dagangannya. Aku sholat, daganganku rugi. Orang ngomong, nah aku sholat, daganganku rugi. Hidup itu untuk mengembangkan harta,
digawe salat. Gak maju-maju aku. Kafir zaman. Kafir asli muslim itu namanya murtad jamaah sekalian. Ghairi dzalika atau selain itu semuanya. Kemudian wa min suwaril istihza'i, dan itu termasuk bentuk merendahkan, bentuk ngino-ngino ma yasduru min zalimin, ucapan yang keluar dari orang yang zalim, inda darbihi, ketika orang zalim itu memukul orang, fayastaghisu, maka orang yang dipukul itu, fayastaghisul madrubu, maka orang yang dipukul itu minta pertolongan bi sayyidil awwalin wal akhirin, kepada pimpinannya orang dulu dan orang yang kemudian, yakni minta pertolongan kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka bilang orang yang mukul itu, khalli Rasulullah yukhliska, ya njaluk tolong nang nabimu, engko kon ditulungi karo nabimu. Wa nabi dzalika, dan lan sepadane mungkon-mungkon ucapan. Zakara dzalikal Bujairami, keterangan ini diterangkan oleh Imam Al-Bujairami fi Tuhfatul Habib, di dalam kitab Tuhfatul Habib. Wa misluhu, dan sebangsanya fi Kifayatul Akhyari, pada kitab Kifayatul Akhyar. Ada orang jamaah sekalian memukul orang zalim, memukul seseorang, dipukul begitu, yang dipukul kemudian matur kepada Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ajirni, kanjeng Nabi, kula jenengan selamatkan. Terus orang yang mukul itu bilang, iya, ya ngono, jaluk tolong nang nabimu, engko kon ditulungi. Tujuan ngomong begitu itu merendahkan orang yang minta tolong kepada kanjeng Nabi. Maka orang yang ngomong begitu itu kafir zaman. Walaupun toh dia ngaku muslim, walaupun toh dia ya sholat 5 waktu zaman. Karena itu kita harus jaga lesan, kita harus jaga lesan. Saya bawa jam jamaah, melihat jam ini karena saya harus bahas tentang bulan depan. Besok malam Rebu kita memasuki bulan Rajab jamaah, dan sekarang ini sudah 18.31 menit. Karena itu ngaji syarah sulamnya kita akhiri di sini saja jamaah sekalian. Au qala li muslimin, besok Sabtu depan kita lanjutkan. Sabtu depan itu sudah Sabtu pertama. Para jamaah rahimakumullah, besok hari Rabu itu kita memasuki bulan Rajab jamaah. Kita memasuki bulan Rajab. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Ya semuanya bulannya Allah jamaah. Artinya bulan di mana kita diperintahkan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini. Nanti setelah Rajab kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang oleh Rasulullah diakui syahri, bulanku. Dan setelah bulan
Sa'ban kita akan masuk bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu kata Rasulullah bulan milik umatku, bulan buat umatku mendapatkan tad'if, lipatan pahala, lipatan nilai dari apa yang diperbuat zaman. Kita siapkan mulai bulan Rajab zaman. Ngapunten nek enten wedhus numbuk, enggak langsung numbuk ngeten, mundur dhisik, ancang-ancang begitu zaman. Kita harus ancang-ancang akan memasuki bulan Rajab ini, bulan yang dilibatkan, disandarkan kepada Allah. Syahrullah begitu zamannya. Kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah, maka sesuatu itu jadi mulia zaman. Di Makkah itu ada bangunan persegi 4 zaman. Bangunan itu disebut dengan Baitullah. Ka'bah itu Baitullah zaman. Karena disandarkan kepada Allah, maka Ka'bah itu mulia zaman. Ka'bah itu mulia. Enggak berhenti orang mengelilingi Ka'bah itu jam 24 jam non-stop jam. Orang ngelilingi Ka'bah berhenti itu kalau dikumandangkan qad qamatis sholatu qad qamatis sholat, berhenti. Ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullah, lanjut lagi jam. Itu saking muliane Ka'bah. Kenapa kok mulia? Disandarkan kepada Allah. Nah, Rajab itu disandarkan kepada Allah. Rajabu syahrullah. Bulan Rajab itu bulane Allah. Saya kemarin ngaji di Ketapang Jamaah, diumumkan oleh Habib Mustafa zaman bahwa besok malam Rebu ada acara di Masjid Perak zaman. Diharapkan teman-teman datang begitu zaman. Dan yang datang banyak zaman. Kenapa? Karena menyongsong, menghormat kedatangan bulan yang disandarkan kepada Allah, syahrullah zamannya. Beberapa hari yang lalu saya dibilangi oleh putra guru saya Habib Qadir bahwa besok tanggal 2 yaitu hari Kamis Khatmul Bukhari dimulai di Ampel Lonceng zaman. Saya takzim kepada guru saya, ikut jamaah. Saya subuhan di Masjid Al-Abror, kemudian saya nggak pulang jangan. Ikut hataman Bukhari. Hataman Bukhari itu diadakan mulai tanggal 2 sampai tanggal 12 zaman. Sekitar 10-an hari zaman. Itu guru saya takzim kepada Habib Hasan almarhum. Kalau ngaji itu nggak banyak gerak zaman. Takzimnya kepada guru itu luar biasa. Kita songsong jamaah kedatangan bulan Rajab ini dengan mengingat akan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita zaman. Saya kalau malam Mis diajak Walidi, ayah saya, Mas Rozin, untuk ikut roha
di Kampung Margi zaman. Kalau malam Kamis saya ikut roha di Kampung Margi zaman. Di rumahnya, Masya Allah, Habib Ali bin Hud. Kalau sudah masuk bulan Rajab itu, kami diajak oleh Habib Ali untuk membaca Ya Allah, lalian aku ya. Istighfar zaman. Istighfar yang khusus dibaca pada bulan Rajab, ya Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca 70 kali zaman. Kalau setelah sholat subuh, tapi setelah sholat subuh saya nggak ngikuti. Saya ngikuti hanya setelah sholat maghrib sampai isya. Begitu salam dari sholat isya, itu dipimpin beliau untuk membaca begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca 70 kali. Kemudian sejak kecil saya di Surabaya, tapi lalu saya nyantri di beberapa pondok pesantren, di antaranya nyantri di Pasuruan, nyantri di pondoknya Allahyarham Kiai Hamid, yang terkenal beliau adalah waliullah itu jamaah sekalian. Kami selesai sholat subuh dipimpin oleh beliau. Beliau istiqomah ngimami sholat subuh. Walaupun toh dia berada di Lasem zaman. Malam ini beliau di Lasem zaman. Tapi subuh nanti ngimami di pondok Jalan Jawa zaman. Supire cerita sama saya, aku ngeterno Romo Yai mulai jam 3 teko Lasem nih nang Pasuruan. Di jalan aku ngantuk seliyut, wis teko Jalan Jawa. Itu karo Kiai Hamid yang supire lah nyekel setir lah. Ngantuk ngene. Sik di Jawa Tengah, ngantuk ngene wis nggone Jalan Jawa, wis nggone Pasuruan. Itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kami para santri dibimbing oleh beliau. Beliau begitu salam subuh, kalau sudah mulai masuk bulan Rajab, setelah salam baca Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Saya hitung 70 kali. Tiba-tiba podo amal-amalane para ulama, para aulia karo amal-amalane para habaib. Amal-amalane para habaib, saya diajak ayah saya untuk berguru kepada Habib Ali bin Hud jamaah sekalian. Diajak ngamalkan Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Di Kiai Hamid dibimbing oleh beliau, kami para santri kalau sudah bulan Rajab ngamalkan pagi sore Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Tidak hanya begitu jamaah sekalian. Saya perhatikan para pendahulu, para ulama, para asatidz kalau sudah berada di bulan Rajab, ketika berdoa ini mesti menyempatkan diri matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li
fi Rajab wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Karena diamini oleh jamaah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu perlu kita praktekkan. Zaman kita mulai baca itu malam Sabtu besok jemaah. Setelah sholat Isya baca Rabbi firli warhamni. Terus setiap kali kita berdoa akhirnya disisipkan doa yang diterangkan dalam hadis bahwakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala fi du'ai Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kanjeng Nabi itu kalau sudah masuk bulan Rajab nek ndonga ditambah ada ucapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita ikuti. Moga-moga membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita akhiri dengan bacaan umil Quran berikut doa Al-Fatihah. Ya kana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.